Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pilihan pagi ini. Tim SAR memasang jaring di Sungai Matalo sebagai upaya menemukan korban kecelakaan mobil di Kabupaten Tanah Toraja. Solar masih juga langka. Kendaraan yang mengantri di SPBU di Kota Parepare menjadi pemandangan sehari-hari. Sejumlah calon jemaah haji di Kabupaten Pinrang menarik setoran awal ongkos haji karena lelah menunggu antrian hingga puluhan tahun. Kita ke informasi selanjutnya. Puluhan truk mengantri untuk mendapatkan giliran mengisi bahan bakar jenis solar di Kota Parepare. Meski mengantri berjam-jam, sejumlah sopir harus gigit jari karena kembali kehabisan solar. Antrean panjang truk untuk mendapatkan bahan bakar solar masih terjadi di SPBU kilometer 2 Kota Parepare ini misalnya. Dampak kelangkaan solar di sejumlah daerah membuat antrean panjang kendaraan berukuran besar menjadi pemandangan sehari-hari. Sopir truk yang akhirnya mendapatkan solar mengaku masih sulit mendapatkan solar. Ia pun harus mencari di tempat lain agar tangki kendaraannya penuh. Susah solar Pak Di? Iya, susah. Mau rencananya mau kemana Pak? Ke Sitra, Pak. Bukan hanya truk yang mengantre mengisi solar, mobil ambulans juga ikut mengantre. Sopir ambulans mengatakan solar jenis Dexlight menjadi pilihannya, tetapi harga nyaris 2 kali lipat dari harga solar biasa, yaitu Rp9.700 per 1 liter Dexlight. Kan isi full tangki nih. Iya. Nah, sekarang mau kembali isi lagi. Jadi Sama itu ya. sudah cari solar di Pak. Ya. Ada solar, tapi solar apa namanya itu yang Dexlight di, yang mahal. Sayangnya tidak semua kendaraan yang mengantre solar bisa kedapatan BBM langka ini. Seperti Jumadi, ia harus gigit jari karena sudah kehabisan solar padahal sudah mengantre 2 jam lamanya. Tidak dapat. Oh, kenapa bisa? Sudah habis. Oh, kehabisannya. Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan solar sudah terjadi sejak sebulan terakhir dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Antrean terjadi karena adanya pengurangan kuota solar dari 16 kiloliter per hari menjadi 8 kiloliter per hari. Pengurangan dilakukan untuk memastikan stok BBM jenis solar untuk wilayah Sulawesi Selatan cukup hingga akhir tahun. Sementara saat ini kegiatan masyarakat mulai meningkat setelah aturan PPKM dilonggarkan. Surdi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Ratusan calon jemaah haji asal Kabupaten Pinrang mengajukan permohonan penarikan setoran awal ongkos naik haji di kantor Kementerian Agama. Diduga penarikan setoran awal oleh warga yang mendaftar haji karena sudah lelah menunggu antrean keberangkatan. Bagaimana tidak, waktu menunggu warga yang baru mendaftar haji sampai 43 tahun. Satu persatu calon jemaah haji mengajukan permohonan penarikan setoran awal ongkos naik haji yang telah dibayarkan melalui kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang. Kementerian Agama mencatat sejak akhir 2021 hingga bulan ini, sekitar 230 orang telah mengajukan penarikan setoran awal yang telah dibayarkan. Dengan penarikan setoran awal, maka warga dipastikan keluar dari daftar tunggu pemberangkatan calon jamaah haji. Kasih Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang menyatakan ada berbagai alasan yang dipakai warga untuk menarik setoran awal ongkos naik haji. Namun ia menyimpulkan warga yang mendaftar sudah lelah mengantre karena waktu pemberangkatan hajinya terpaut lama. Penundaan 2 tahun haji membuat antrean untuk pergi ke Tanah Suci bertambah panjang. Bahkan jika baru mendaftar saat ini, calon jemaah haji baru bisa berangkat 40 tahun kemudian. Rata-rata mereka kan kebutuhan mendesak, tetapi ini kan sebuah penghalusan kata yang sebenarnya mereka melihat bahwa indikasi untuk mereka lama menunggu itu akan bertambah lama dengan adanya kenyataan bahwa 2 tahun saja haji sudah tertunda. Data terakhir mencatat calon jemaah haji yang menunggu pemberangkatan ke Tanah Suci bisa mencapai 15.185 orang.
Jika setiap tahun Kabupaten Pinrang mendapatkan kuota pemberangkatan haji sebanyak 355 orang, maka dibutuhkan waktu 43 tahun untuk menunggu daftar antrean haji yang saat ini sudah habis. Suwardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Sementara itu, calon jamaah haji Kota Parepare yang ditunda keberangkatannya pada 2020 lalu kembali bersiap. Mereka kembali menerima suntikan wajib untuk calon haji, salah satunya vaksin meningitis. Ratusan calon jemaah haji menerima vaksin meningitis dan vaksin flu sebagai upaya mempersiapkan keberangkatan ibadah haji ke Tanah Suci. Pemberian vaksin CJH berlangsung di Gedung Balai Habibie Ainun di Kota Parepare pada 23 Maret yang lalu. Mereka yang divaksin merupakan calon jamaah haji yang batal berangkat pada tahun 2020 lalu karena pandemi COVID-19. Sehingga 122 calon jemaah haji yang gagal berangkat harus divaksin ulang karena masa kerja vaksin sudah habis dalam 2 tahun terakhir. Pengelola program kesehatan haji Dinas Kesehatan Kota Parepare menyatakan selain vaksin meningitis, calon jemaah haji juga menerima vaksin flu. Namun vaksin flu sifatnya tidak wajib, tergantung keinginan para jemaah haji. Vaksinasi bagi calon jemaah haji Kota Parepare tahun 2020, di mana kegiatan pemberian vaksin ini adalah sebagai salah satu bentuk perlindungan kesehatan bagi jemaah haji kita nanti saat berada di Tanah Suci. Ya. Vaksin yang dikasihkan Bu, tadi? Vaksin yang kita berikan pada hari ini adalah vaksin meningitis meningokokus, di mana vaksin ini kan sifatnya wajib sebagai salah satu persyaratan pemberangkatan jemaah haji. Oh, artinya untuk tahun ini sudah ada pemberangkatan Bu ya? Kalau masalah pemberangkatan kita tunggu informasinya dari pemerintah. Kami sebagai Dinas Kesehatan hanya kita melakukan pembinaan di kesehatannya. Kita pembinaan masa tunggu dan masa keberangkatannya nanti. Tapi kalau informasinya seperti apa Ibu? Informasinya insya Allah berangkat semua, insya Allah berangkat. Berapa banyak ini Bu? Berapa banyak yang ini? Jemaah haji Kota Parepare untuk tahun 2022 ini sama dengan tahun 2020 kemarin ya, 120 orang. Ya. Efektif berapa lama Bu vaksinnya ini Bu? Vaksin meningitis itu 2 tahun masa kekebalannya di tubuh kita. Jadi karena mengingat terakhir kita berikan vaksin itu di Maret 2020, jadi kita lakukan kembali, diulang kembali di 2022 ini. Ya berarti mereka yang ini yang gagal berangkat tahun 2020 kemarin Yang gara-gara kemarin ditunda keberangkatannya. Ya. Ya, kita lakukan lagi pengulangan vaksin meningitis. Salah satu calon jemaah haji yang akan berangkat menyatakan tidak keberatan untuk mendapatkan 2 kali vaksin meningitis. Ia juga berharap tahun ini perjalanan haji bisa kembali dibuka sehingga antrean keberangkatan tidak semakin panjang. Bahwa calon jemaah sudah melakukan vaksin 1, 2, dan 3 plus vaksin flu dan vaksin meningitis, menurut saya itu adalah sebuah harapan yang sangat besar untuk berangkat haji agar masa menunggu ini bisa tidak begitu lama bagi antrian di bawah kami. Nah ini pasca Pak, apa-apa saja kita persiapkan untuk jika diberangkatkan nantinya Pak ini? Ya, akan kami siapkan itu secara fisik tentu yang paling utama. 3 kali vaksin plus vaksin flu dan meningitis. Kemudian persiapan pada sisi pengetahuan dan keterampilan untuk bagaimana mengikuti seluruh proses ibadah di sana. Vaksin meningitis menjadi syarat untuk berangkat haji untuk menghindari penularan penyakit saat tiba di Tanah Suci. Pemberangkatan calon jemaah haji tahun ini juga diharapkan bisa mengurai antrean panjang calon jemaah haji yang menunggu keberangkatan ke Tanah Suci. Suwardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, jaga kesehatan Anda, dan sampai jumpa.